Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Anissa Rahma MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan satu kelas lokal D. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kita diskusikan pada diskusi kali ini yaitu Pancasila dalam kurun waktu Orde Lama, Orde Baru, Reformasi hingga sekarang. Saya Husnul Qomaria selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi kali ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang anggota kelompoknya saya sendiri, Husnul Qomaria, Hilmi Cahyawindiawan, dan Helena. Rangkaian acara yang akan kita lewati pada diskusi ini antara lain pembukaan, penyajian materi, sesi tanya jawab, penutup, dan masukan dari dosen pengampu. Langsung saja kita ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Ada 4 pembahasan pada topik diskusi kali ini yaitu A. Pancasila dalam kurun waktu Orde Lama, B. Pancasila dalam kurun waktu Orde Baru, C. Pancasila dalam kurun waktu Reformasi, dan D. Pancasila dalam kurun waktu sekarang. Masa setelah kemerdekaan RI 1945 sampai 1950. Sejak Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, yang terjadi setelahnya adalah hiruk-pikuk politik dan keamanan seiring masuknya kembali Belanda ke wilayah Indonesia. Pada masa awal pemerintahan Soekarno, pula Pancasila dibentuk dan digodok. Tak hanya dasar negara, bentuk pemerintahan juga birokrasi di dalamnya dirumuskan. Pada 1948, misalnya terjadi aksi di Madiun dimotori oleh Musso. Peristiwa PKI Madiun 18 September 1948 melibatkan beberapa partai politik atau organisasi berhaluan kiri kontra pemerintahan Republik Indonesia pimpinan Soekarno Muhammad Hatta. Aksi lainnya dilakukan oleh Marijan Kartosoewirjo pada 1949 atas nama Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Di Jawa Barat, Kartosoewirjo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia. Masa setelah pengakuan kedaulatan 1950 sampai 1959. Setelah melalui rangkaian perundingan dan polemik bersenjata yang dituntaskan dengan konferensi meja bundar, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdiri sendiri pada 27 Desember 1949. Menjadi negara yang berdaulat justru membuat pemerintah Soekarno tidak stabil, lantaran banyak munculnya masalah internal, baik dari kabinet maupun ancaman disintegrasi bangsa. Purwoko melalui penelitiannya berjudul Sistem Politik dan Pemerintahan Indonesia Setelah Reformasi menuliskan dalam kurun waktu 9 tahun, yakni 1950 sampai 1959, pemerintahan Indonesia kala itu bernama Republik Indonesia Serikat mengalami 7 kali perombakan kabinet. Di berbagai wilayah, pada periode ini muncul gerakan-gerakan yang mengancam keutuhan negara. Masa akhir Orde Lama 1959 sampai 1966. Masa demokrasi terpimpin juga menjadi akhir Orde Lama usainya terjadi peristiwa gerakan 30 September atau G30S 1965. Soekarno mengubah sistem politik Indonesia menjadi demokrasi terpimpin melalui dekret Presiden 5 Juli 1959. Akibatnya, sistem perpolitikan dan pemerintahan negara bertumpu kepada Soekarno selaku presiden. Lewat dekret Presiden 1959 pula, Soekarno membubarkan konstituante. Dekret Presiden 1958 mengembalikan konstitusi ke UUD 1945 dan membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara serta Dewan Pertimbangan Agung. Pada pelaksanaan demokrasi terpimpin, justru terjadi pelanggaran terhadap UUD 1945 dan pemerintah cenderung menjadi sentralistik. Kedudukan Pancasila pada masa Orde Lama
kembali terancam dengan terjadinya peristiwa G30S 1965 yang melibatkan orang-orang PKI dan sebagian militer sebagai pelakunya. B. Pancasila dalam kurun waktu Orde Baru. Dasar-dasar konstitusional bagi demokrasi di Indonesia sebagaimana yang berlaku sekarang ini sudah ada dan berlaku jauh sebelum tahun 1965. Tetapi istilah demokrasi Pancasila itu baru dipopulerkan sesudah lahir Orde Baru 1966. Istilah demokrasi Pancasila lahir sebagai reaksi terhadap demokrasi terpimpin di bawah pemerintahan Soekarno. Gagasan demokrasi terpimpin, seperti diketahui, telah dibakukan secara yuridis dalam bentuk Ketetapan MPRS Nomor 7, /MPRS, /1965, tentang prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat dalam demokrasi terpimpin, sebagai pedoman bagi lembaga-lembaga permusyawaratan perwakilan. Ketika Orde Baru lahir, konsep demokrasi terpimpin mendapat penolakan keras, sehingga pada tahun 1968, MPRS kembali mengeluarkan Ketetapan Nomor 27 /MPRS /1968 tentang pencabutan Ketetapan MPRS Nomor 8 /MPRS /1965 dan tentang pedoman pelaksanaan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan atau sesuai dengan diktum TAP tersebut tentang demokrasi Pancasila. Menurut demokrasi terpimpin, inti dari permusyawaratan adalah musyawarah untuk mufakat, yang apabila hal itu tidak dapat dicapai, maka musyawarah harus menempuh salah satu jalan berikut. Yang pertama, persoalan diserahkan kepada pimpinan untuk mengambil kebijaksanaan dengan memperhatikan pendapat-pendapat yang bertentangan. Yang kedua, persoalannya ditangguhkan. Yang ketiga, persoalannya ditiadakan sama sekali. Bagi demokrasi Pancasila sesuai TAP MPRS Nomor 27 /MPRS /1968 untuk mengatasi kemacetan karena tidak dapat dicapainya musyawarah untuk mufakat secara bulat, maka jalan yang dapat dilakukan dengan voting atau pemungutan suara. Hal ini sesuai dengan prosedur yang dikehendaki Pasal 2 Ayat 3 dan Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Perumusan demokrasi Pancasila sebagaimana diatur dalam TAP MPRS Nomor 27 /MPRS /1968 kembali dicabut dengan TAP Nomor 5 /MPR /1973. Tetapi lebih dari sekedar soal teknis prosedural, sudah banyak dilakukan upaya untuk memberikan pengertian mengenai demokrasi Pancasila. Dalam praktiknya, pemerintahan Orde Baru ternyata menjalankan pemerintahan yang represif. Dalam sistem politik Orde Baru, jajaran militer yang tidak ikut memilih langsung diberi jatah wakil di DPR atau MPR sebanyak 100 orang, atau sekitar 20%. Selain itu, mereka juga banyak menduduki jabatan strategis baik di kabinet, birokrasi maupun kegiatan ekonomi. Posisi presiden sangat kuat menyebabkan DPR atau MPR sering disebut sebagai lembaga stempel. Selain presiden mendapatkan dukungan dari wakil ABRI dan Golkar, wakil-wakil dari partai politik biasanya hanya mereka yang dianggap loyal terhadap Orde Baru yang dapat lolos sebagai anggota legislatif. C. Pancasila dalam kurun waktu reformasi. Pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai dasar negara terus menghadapi berbagai tantangan. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan-pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain, akan tetapi lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Terdapat beberapa hal negatif yang timbul sebagai akibat penerapan konsep kebebasan yang tanpa batas, seperti munculnya pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika, peredaran narkoba dan minuman keras, aksi anarkisme, serta vandalisme sehingga memicu terjadinya perpecahan dan penurunan moral. Tantangan lain dalam penerapan Pancasila di era reformasi adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga bangsa saat ini. Selain tantangan-tantangan tersebut, saat ini bangsa Indonesia dihadapkan pada perkembangan dunia yang sangat cepat dan mendasar, seiring dengan berpacunya pembangunan bangsa-bangsa. Dunia saat ini sedang terus dalam bergerak mencari tata hubungan baru, baik di bidang politik, ekonomi, maupun pertahanan dan keamanan. Kewaspadaan dan kesiapan harus kita tingkatkan untuk menanggulangi penyusupan ideologi lain yang tidak sesuai dengan Pancasila.
Hal ini lebih penting artinya, karena sebagian besar bangsa kita termasuk masyarakat berkembang. D. Pancasila dalam kurun waktu sekarang. Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki sifat universal. Nilai-nilainya bisa diterima oleh seluruh masyarakat di Indonesia seperti rasa persatuan dan kesatuan, kekeluargaan, kemanusiaan, keadilan, ketuhanan, dan sebagainya. Kita sebagai generasi muda yang hidup di zaman globalisasi ini harus memperdalam dan benar-benar memahami makna dari Pancasila sebenarnya. Kita sebagai manusia yang berketuhanan harus menghargai sesama manusia, saling toleransi, menghargai agama, hak, kepercayaan orang lain, tidak hanya mempermasalahkan agama orang lain. Maka bangsa Indonesia bisa berkembang dan akan menjadi salah satu negara yang maju dan sejahtera. Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh kelompok 5. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita pahami. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Seperti biasanya, sesi tanya jawab bagi siapapun yang bertanya dipersilahkan.